satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti dan Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Penekanan Warta Minggu 17 Mei 2020. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena masih dalam situasi pencegahan pandemi COVID-19 sehingga membuat kita belum dapat beribadah di gedung gereja. Maka hari ini kita Jemaat GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih beribadah secara online. Ibadah hari ini, Minggu 17 Mei 2020, adalah ibadah Paskah ke-6 dengan mengambil tema Bergereja dalam Kasih dan Relasi yang didasarkan pada Injil Yohanes 14 ayat 15-21 dengan pelayan firman Pendeta Darwin Darmawan. Ibadah online ini telah direkam sebelumnya di kediaman pelayan masing-masing sebagai bagian dari himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum ibadah ini dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020, akan diadakan persidangan majelis jemaat secara online oleh Majelis Jemaat GKI Bogor Baru. Bagi jemaat atau simpatisan yang akan menyampaikan usulnya, dapat disampaikan ke majelis jemaat secara tertulis melalui WA atau SMS. Yang kedua, GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul akan melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus secara online pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 9 WIB. Link akan diinformasikan kemudian. Yang ketiga, GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul bekerja sama dengan Home Care 24
akan mengadakan rapid test COVID-19 secara gratis. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berminat, dapat menghubungi pengurus pos Jemaat Sentul Bapak Beni Pati atau TU Gereja GKI Bogor Baru, dan rapid test akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei sampai hari Rabu 20 Mei 2020 bertempat di halaman GKI Bogor Baru Pos Jemaat Sentul Plaza Amsterdam Sentul City pada pukul 9 sampai 15 WIB. Yang keempat, GKI Bogor Baru tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul memerlukan dukungan melalui persembahan syukur jemaat. Persembahan dapat dikumpulkan dengan amplop dan diserahkan kepada majelis jemaat apabila kondisi sudah normal atau dapat ditransfer ke Bank BCA, KCU, Juanda, Bogor dengan nomor rekening 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Demikian penekanan warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran sebelum kita memulai ibadah ini dengan bersaat teduh sejenak. Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, sudah 2 bulan kita tidak beribadah di gedung gereja. Tapi persekutuan kita pada hari ini membuktikan bahwa kasih-Nya tetap beserta dan membimbing kita. Maka, mari kita bersama-sama menyerukan, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun." Saudara-saudara, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan beserta saudara. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, tentu kita semua memahami bahwa gereja bukan sekedar gedungnya, bukan pula sekedar organisasinya ataupun lembaganya. Gereja sebenarnya adalah orangnya, yaitu kita, semua yang mengaku percaya pada Yesus Kristus dan dipanggil keluar untuk menyebarkan kasih-Nya. Melalui tema bergereja dalam kasih dan relasi, kita diajak berefleksi dan memeriksa diri. Sudahkah pribadi kita sebagai gereja meneruskan kasih Kristus dan membangun relasi dengan keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, melalui kematian dan kebangkitan-Mu, Engkau telah memanggil kami keluar dari maut, keluar dari kegelapan yang mencekam, untuk masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Namun, kami sering mengabaikan panggilan itu. Kami teguh mempertahankan kehendak pribadi, tapi rapuh untuk memberlakukan kasih Kristus. Kami bergairah saat berelasi secara pribadi denganmu, tapi tidak mau membangun relasi dengan banyak orang. Kami tidak membawa penghiburan dan keoptimisan, malah mengaburkan pengharapan dan sukacita. Ya Allah, ampunilah kami, dan kiranya kehendak-Mu selalu memandu kami menjalani hidup yang baru dan merayakan anugerah-Mu. Amin. Bagi kita semua yang sungguh-sungguh memohon ampun, dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Maka bersorak-soraklah seluruh dunia, dan muliakanlah namanya, karena kasih dan pengampunannya begitu ajaib bagi kita. Saudara, sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh berbakti, dan di dalam kebaktian ini kami juga sudah mendapat anugerah pengampunan-Mu. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memperbaharui diri, sekaligus dikuatkan melalui firman yang sebentar lagi akan Tuhan perdengarkan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh kami kerjakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca dan memelihara firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, perikop yang kita baca tadi adalah kelanjutan dari Yohanes 14 ayat 14 yang bunyinya sebagian besar orang Kristen sudah tahu. Saya bacakan buat kita. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Saudara-saudara, karena ayat ini banyak orang Kristen yang kemudian mengakhiri doanya dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Supaya apa? Supaya apa yang dia minta di bagian sebelum dari doanya, di bagian sebelumnya dari doanya, itu dijawab oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, saya sering berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kok doa saya belum ada jawabnya. Saya sudah mengakhiri doa saya di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kok apa yang saya minta belum saya dapat juga. Nah, saudara-saudara, perikop yang kita baca tadi menolong kita memberikan arti yang tepat dari ayat yang tadi saya sebutkan. Bahwa ketika kita meminta sesuatu di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti melakukannya. Tetapi artinya itu bukan sekedar mengakhiri doa dengan mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Lalu otomatis semua jawaban dari doa-doa kita dapatkan. Nah, karena itu saudara bisa bertanya, apa arti dari meminta sesuatu di dalam nama Tuhan? Arti yang pertama, saudara-saudara, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita minta kalau kita punya relasi yang baik dengan Kristus. Sekali lagi, saudara dan saya akan mendapatkan apa yang kita doakan kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, di sana Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku akan memberikan kepadamu rumah Bapa di surga. Apapun yang kamu minta kamu dapat, tapi syaratnya asal kamu percaya." Nah, banyak orang Kristen memaknai kata percaya ini sekedar sebagai sikap iman yang, ya saya percaya Tuhan, saya sudah dibaptis, saya sudah ke gereja, selesai. Nah, kalau hanya itu arti percaya, dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan begini, saudara-saudara. Kamu percaya bahwa Allah itu Esa. Iblis juga percaya. Bahkan bukan saja percaya. Iblis itu gemetar terhadap Allah yang Esa. Nah, kepercayaan yang dimaksudkan dalam perikop ini adalah kepercayaan kepada Kristus yang ditunjukkan dalam bentuk hubungan atau relasi yang dekat dengan Kristus.
Nah, ini yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya melalui perikop yang tadi kita baca. Dalam ayat 16, Yesus berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara tahu, perikop ini disampaikan oleh Tuhan menjelang kematian yang Yesus akan temui, menjelang penderitaan yang Kristus akan hadapi. Nah, pada saat itu para murid kemudian khawatir, kemudian cemas, kemudian merasa mereka bisa saja seperti orang yang akan ditinggalkan oleh guru, oleh Tuhannya. Nah, tetapi Yesus berkata, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudara, kata yang lain dalam bahasa Yunani ini menarik untuk kita perhatikan. Dalam bahasa Yunani, yang lain itu memakai dua kata. Yang pertama, heteros. Heteros itu lain secara total, secara difference in degree, difference in quality, lain. Laki-laki dengan perempuan, itu yang lain. Makanya disebut heteroseksual, beda jenis kelamin atau seksnya. Nah, yang dipakai dalam ayat ini bukan heteros, tetapi alos. Nah, kalau alos itu begini, dia bentuknya saja berbeda, tetapi sama substansinya. Dia kelihatannya saja berbeda, tetapi sama yang ditunjuk substansinya. Nah, Kristus mau mengatakan sesuatu yang menarik begini. Ketika nanti Kristus akan pergi, yang hari Kamis akan kita rayakan sebagai hari kenaikan Dia ke surga, maka Kristus meminta kepada Bapa di surga agar Allah Bapa mengutus penolong yang lain. Penolong, allos parakletos, penolong yang lain. Penolongnya berbeda karena Yesusnya naik ke surga. Para murid sudah nggak bisa melihat Yesus lagi secara manusia. Tetapi Dia mengutus penolong yang lain, yang berbeda, tetapi Dia juga, yaitu Roh Kudus. Nah, pada saat itu para murid nggak melihat Yesus hadir, para murid nggak bisa bersama-sama dengan Yesus, para murid mungkin ketakutan, para murid mungkin cemas, tetapi Yesus katakan Dia akan memberikan kepadamu saya dalam bentuk yang berbeda, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dunia nggak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan Dia akan diam di dalam kamu. Maka itu sebabnya, saudara-saudara, di dalam ayat 18, Yesus melanjutkan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Nanti hari Kamis, Yesus naik ke surga kita rayakan. Tetapi Yesus yang naik ke surga itu adalah Yesus yang tidak meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Melainkan Yesus yang sama yang mengutus Roh Kudus kepada para murid yang adalah kuasanya sendiri, yang adalah rohnya sendiri untuk menyertai para murid selama-lamanya. Sehingga para murid itu tidak akan merasa dirinya ditinggalkan. Tidak akan merasakan dirinya seperti yatim piatu. Saudara-saudara, ini disebut sebagai roh kebenaran. Roh penolong yang adalah Roh Kristus sendiri yang akan membuat para murid merasa kehidupan mereka disertai, kehidupan mereka dituntun, kehidupan mereka diberkati. Kata Kristus di ayat 20, saudara-saudara, pada waktu itulah kamu akan tahu, aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi, Roh Kudus itulah yang memungkinkan para murid merasa mereka bersatu dengan Kristus, tetapi sekaligus bersatu dengan Allah Bapa, bersatu dengan Roh Kudus.
Roh Kudus itulah yang memungkinkan orang dalam menjalani hidupnya merasakan ada Tritunggal yang selalu menyertai. Ada Tritunggal yang hadir. Ada Tritunggal yang tidak pernah membiarkan mereka seorang diri. Nah, dalam pengertian seperti ini, saudara-saudara, maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang ini akan merasakan persekutuan dengan Tritunggal, dan orang ini pasti tahu kalau dia meminta sesuatu kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kepada Kristus, maka dia tahu Tritunggal ada di hidupnya. Tritunggal mendengar doa-doanya. Tritunggal mengerti kehidupannya. Tritunggal paham betul kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama-tama Tuhan mau ingatkan buat saya dan saudara-saudara semua. Kalau saudara mengatakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saudara selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan yang penting adalah, apakah itu bukan sekedar saudara ucapkan di mulut, tetapi itu keluar dari hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan keluar dari keyakinan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Yesus yang menolong saudara peka merasakan ada Allah Bapa, ada Kristus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika saudara dan saya betul-betul merasakan relasi yang akrab dengan Tritunggal, maka saudara percaya apa yang saudara minta pasti akan dijawab oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya yang baik dan sempurna. Saudara, di masa-masa yang sulit saat ini, saudara diminta untuk menghayati relasi saudara dengan Allah. Apakah saudara betul-betul memiliki relasi yang baik dengan Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus? Yang kedua, kalau saudara betul-betul percaya kepada Kristus dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu artinya bukan saja saudara punya relasi yang baik dengan Dia, tetapi saudara juga mengasihi dan mentaati perintah Tuhan. Dalam ayat 15 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara-saudara, ketika saudara mengasihi seseorang, saudara punya relasi yang baik dengan orang ini, maka saudara bisa merasakan dorongan untuk menyenangkan harapan atau keinginan orang itu. Dan ini yang kedua yang Tuhan mau katakan untuk saudara dan saya. Kalau kita punya kepercayaan kepada Dia, maka kita punya relasi yang baik dengan Dia. Dan relasi itu kemudian mendorong kita untuk tahu bahwa kehendaknya baik, bahwa perintahnya sempurna. Dan karena itu kita belajar untuk terus-menerus mentaati karena kita mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, beberapa hari lalu saya membaca seorang pilot muda perempuan yang kecelakaan pesawat. Dia menerbangkan pesawat misi untuk masyarakat di pedalaman Papua. Ketika saya membaca biografi singkatnya, saya melihat perempuan ini betul-betul istimewa. Dia pintar, bisa melakukan banyak hal, sempat menjadi pimpinan di sebuah perusahaan. Tetapi kemudian relasinya dengan Kristus itu mendorong dia untuk memutuskan masuk sekolah teologi, masuk seminari, dan setelah dia berelasi dengan Kristus di seminari, dia kemudian memutuskan untuk menjadi pilot pesawat-pesawat misi ke pedalaman Papua. Nah, hal yang sama mestinya juga terjadi dalam relasi kita dengan Kristus. Kalau saudara betul-betul punya relasi yang akrab dengan Dia,
saudara akan menemukan bahwa kehendaknya itu baik, perintahnya itu sempurna, janjinya itu amin, sehingga saudara akan secara spontan, otomatis sukacita mentaati apa-apa yang dia kehendaki. Dan itu saudara lakukan sebagai wujud ucapan syukur karena dia adalah pribadi yang baik di dalam kehidupan saudara. Ini juga yang dikatakan kembali oleh Kristus dalam ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini menarik ya. Di sini dikatakan, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan dikasihi Allah Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia, kata Tuhan Yesus. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kenapa di bagian awal saya katakan, saudara percaya deh, apapun yang saudara minta di dalam nama Yesus pasti didapat. Tetapi arti percaya itu bukan sekedar berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bukan itu. Tetapi ketika saudara tadi berelasi yang pertama, yang kedua mentaati dia karena kasih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Kalau saudara dan saya mengasihi dia, maka Allah Bapa dan Kristus akan mengasihi saudara, maka Kristus akan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Ini mirip-mirip seperti orang tua. Kalau saudara punya anak yang taat, anak yang patuh, anak yang selalu percaya kepada saudara sebagai orang tua, maka tidak ada satu orang tua pun yang tidak mengasihi anak seperti itu. Orang tuanya pasti akan berusaha memberi yang terbaik kepada anaknya yang taat. Dan itu yang akan Allah Bapa kerjakan di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Ketika saudara dan saya mentaati dalam kasih, mengerjakan apa yang Dia kehendaki di dalam kasih, maka saudara akan menemukan kasih Allah Bapa juga dicurahkan buat saudara dan saya. Dan ini yang kedua sekaligus yang terakhir yang Tuhan ingin tanyakan untuk kita semua. Di masa-masa sulit ketika saudara banyak di rumah, apakah saudara bisa melakukan kehendak Allah? Apakah saudara tetap bisa mengasihi Allah? Apakah saudara-saudara betul-betul bersyukur kepada Allah? Apakah saudara tidak frustasi di rumah? Apakah saudara tidak stres menghadapi banyak hal yang menurut saudara tidak biasa dan membuat saudara bergumul? Saudara, ketika saudara percaya kepada Kristus, perasaan-perasaan seperti itu akan hilang karena saudara merasakan Kristus itu menunjukkan kuasanya di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang saudara hadapi. Bukan itu saja, Dia akan mengasihi saudara bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Sehingga bagaimanapun keadaan saudara, saudara akan melihat kuasa Tritunggal itu adalah kuasa yang nyata, yang hadir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Karena itu, maukah kita sekali lagi betul-betul memiliki relasi yang baik dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mendorong kita untuk mengasihi Kristus, sehingga melalui itu kita semua betul-betul mengalami kelimpahan kasih karunia dan kuasa Tritunggal yang kudus. Amin. Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Persembahan pujian dengan lagu yang berjudul Allah Itu Kasih oleh Saudari Bella Simbolon. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami mensyukuri segala hal yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami melihat kuasa-Mu nyata di dalam perjalanan kami sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai pribadi. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu, membawa pergumulan kami sebagai bangsa. Tuhan bekerja di dalam dan melalui pemerintah, agar mereka dimampukan melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Hadirlah juga di tengah-tengah mereka yang bergumul karena dampak dari pandemi ini membuat mereka kekurangan secara ekonomi,
Tuhan kiranya menolong mereka melalui pemerintah dan berbagai macam cara supaya mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Kami juga datang kepadamu membawa pergumulan kami sebagai gereja. Ajar kami sebagai gereja mampu melakukan keputusan-keputusan yang adaptif sehingga dalam keterbatasan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, kami tetap mampu menjadi berkat baik untuk jemaat maupun untuk masyarakat. Kami juga berdoa sebagai jemaat, walaupun kami tidak bergereja secara fisik, tapi kami terus akan mendoakan gereja kami. Kami akan terus mendukung pelayanan gereja kami, sebab kami tahu gereja adalah tubuh Kristus yang adalah diri kami sendiri. Gereja harus dibangun dan itu juga adalah upaya pelayanan kami semua. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada jemaat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk pertolongan yang Tuhan curahkan. Kami membawa keberadaan saudara kami yang sakit, Bapak Adi Halim, Ibu Hilda, Ibu Endang, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, tolong agar Engkau hadir melawat, menguatkan, dan memulihkan mereka. Kami berdoa buat anak-anak sekolah yang ujian, yang mencari sekolah baru, yang harus belajar jarak jauh. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong keluarga atau orang tua mereka yang juga harus membantu proses belajar mengajar di rumah. Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan hidup kami masing-masing. Tuhan tahu betul bagaimana pergumulan kami di masa pandemi ini. Tuhan mengerti bagaimana kami ada yang tertekan dan bergumul karena kondisi ini. Biarlah kami tetap berelasi dengan-Mu secara intim, tetap mengasihi-Mu dalam keadaan yang seperti ini, supaya kami merasakan kasih Allah Bapa yang kami tahu sesungguhnya sudah lebih dulu kami terima. Bapa yang baik, doa-doa kami yang lain yang belum bisa kami sampaikan, kami bawa semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau akan mendengar dan menjawab semua seturut dengan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama. 2 Korintus 9 ayat 12 berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan syukur dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja. Atau bisa juga dengan mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor akun 095003999 atas nama GKI Bogor Baru. Marilah kita memuji NKB 190, Langit Bernyanyi Gembira. Karena kemuliaan Allah kita panjatkan
umat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala karunia, kami bersyukur untuk segala berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Kiranya kasih yang diteladankan Yesus Kristus mendorong kami untuk menaikkan syukur dengan cara meneruskan kasih yang kami terima. Dan Roh Kudus sajalah yang memampukan gerejanya mengelola segala bentuk persembahan ini, guna membangun dan memulihkan relasi di dalam dunia. Amin. Saudara-saudara, mari kita terus memiliki relasi yang hangat dengan Kristus dan terus mengasihi Kristus, supaya melalui itu semua hati kita bisa sensitif merasakan Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus mengasihi saudara dan saya juga. Supaya melalui itu semua, kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita bisa diganti oleh terang Tritunggal Kudus yang mulia. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.